Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita saat ini, satu orang pimpin kita dalam doa. Remembering. Nah, saya mau mengecek kehadiran guru. Adakah teman-teman yang tidak hadir? Hadir semuanya, hadir semua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak melalui kegiatan pengamatan gambar. Nah, manfaat kita mempelajari bangun datar ini yaitu untuk membuat pola mainan, menghias kelas, dan mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, adapun Ibu akan memperlihatkan gambar, coba kalian amati. Ibu akan memberikan pertanyaan nanti. Sudah diamati? Sudah. Apa yang kalian perhatikan dari bangunan-bangunan ini? Ada apa? Ada layang-layang, ada yang ini trapez, yang ini segi, dan ini oval. Nah, yang ini persegi, yang ini persegi panjang, yang ini segitiga, yang ini lingkaran. Nah, betul sekali. Nah, apa yang membuat gambar-gambar tersebut berbeda? Bentuknya. Apanya lagi? Ukuran dan sudut. Ya, sudutnya. Nah, bagaimana cara membedakan ini termasuk dalam segitiga, yang ini masuk dalam segi empat, dan segi banyak? Berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kertas. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, dan ini Ibu akan memberikan gambar-gambar atau bangun-bangun ruang, dan kalian amati, lihat berapa sudutnya, berapa sisinya, karena dari situ kita bisa mengetahui bilang ini ciri-ciri dari sebuah bangun datar. Nah, kalian akan menghitung menggunakan alat ini
mengelompokkan sesuai dengan ciri-cirinya. Tulis di bukunya ya. Setelah mendapatkan ini, mati. Nah, bangun data yang kalian sudah pegang, cari tahu berapa sisinya, berapa sudutnya, dan kelompokkan setiap bangun data yang kalian pegang itu ke dalam yang mana termasuk segi 4, segi 3, dan segi banyak. Dari sesuaikan dengan jumlah sudut. Nah, jika memiliki 3 sudut, berarti itu termasuk ke dalam segi 3. Jika mempunyai 4 sudut, berarti itu termasuk segi 4. Jika lebih dari 4, berarti itu termasuk dalam segi banyak. Oke?
Nah, kita akan buktikan. Perhatikan lembar kerjanya. Di lembar kerja ada lembar ini kan? Nah, kenapa ini disebut segi empat? Karena memiliki 4 sisi. Ya, betul, karena dia memiliki 4 sudut dan 4 sisi. 4 sisi. Nah, yang ini kenapa disebut dengan segi banyak? Karena garisnya melengkung di dalam. Ya, betul sekali, karena dia berbentuk lingkaran, jadi tidak memiliki sudut dan tidak memiliki sisi. Jadi dia masuk dalam segi banyak. Nah, ini kenapa masuk dalam segi tiga? Karena memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Tiga sisi. Nah, betul sekali. Yang ini kenapa masuk dalam segi banyak? Karena memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Nah, ini disebut ke dalam 5 sisi segi banyak karena dia memiliki lebih dari 4 sudut. Yang ini kenapa ini disebut dalam segi 4? Karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, ini kenapa masuk dalam segi banyak? Karena memiliki 5 sisi dan 6 sudut dan 5 sisi. 6 sisi. Nah, ini penjelasannya. Nah, sisi garis yang membentuk suatu bangun datar mempunyai sudut adalah daerah yang dibentuk oleh 2 sisi. Nah, ini persegi. Persegi mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Dan ini ada contoh-contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ada papan tulis, jendela. Nah, persegi panjang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut. Persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sama. Contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada pintu dengan remote TV. Lanjut. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah, ini contoh-contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang ini lampu lalu lintas, mistar, gantungan baju, dan pizza.
sisa. Nah, lingkaran hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki sudut. Contoh nyata yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu ada jam dinding, piring dan kancing baju. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini? kita mempelajari bangun datar seperti segi 4, persegi, lingkaran, segitiga, dan segi 5, dan lain-lain. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini dengan Ibu akan memberikan satu pertanyaan yaitu apa yang kalian pelajari hari ini? Bangun datar apa yang paling kalian suka dan paling sulit kalian kenali? Apa kira-kira? Segi 5. Segi 5. Nah, Ibu akan memberikan untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada saat ini. Apakah kalian benar-benar sudah paham? Ibu akan memberikan tugas evaluasi dan kalian tulis di buku masing-masing dan kerjakan sambil supaya kalian betul-betul sudah memahami pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, tuliskan 3 bangun datar yang kalian sudah pelajari hari ini. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri bangun datar segitiga. Yang keempat, yang ketiga, tuliskan nama-nama bilangan yang ada di depan. Yang kelima, mengapa persegi disebut masuk ke dalam segi 4. Nah, silakan dikerjakan sambil menunggu nanti kita jawab bersama-sama. Sudah? Nah, kalau itu kalian bisa kerjakan di rumah dan kita akan
membaca bersama-sama kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bangun datar memiliki ciri berbeda-beda berdasarkan jumlah sisi, sudut, dan bentuk sisinya, sehingga kita dapat membedakan setiap jenis bangun datar. Sekian pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Terminal